Assalamualaikum Sobat Ceria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.6 dan 4.6. Melanjutkan materi yang kemarin membahas tentang bunyi. Kemarin anak-anak sudah mempraktekkan bagaimana perambatan bunyi itu. Bunyi merambat melalui 3 benda, yaitu benda gas, benda cair, dan juga benda padat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai penyerapan dan juga pemantulan bunyi. Untuk itu, anak-anak tetap memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Jangan lupa sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga bisa memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit, gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Jenis pemantulan bunyi. 1. Bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Contohnya, ketika kita berada di kamar, lalu ketika anak-anak berada di kamar mandi, ketika ada suara kereta api melewati terowongan, dan ketika ada sebuah kendaraan melalui terowongan di jalan. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10-20 meter. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Misalnya, bunyi asli kemari, bunyi pantulnya kemari, keri. Untuk mencegah terjadinya gangguan bunyi asli akibat kerdam ataupun gaung, maka kita memerlukan
benda-benda yang memiliki tekstur lunak, yaitu contohnya penerapan pada beberapa tempat, yaitu pada gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan bioskop. Yang ketiga adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, yaitu lebih dari 20 meter. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Baik sobat ceria, untuk materi pemantulan dan penyerapan bunyi sudah selesai. Jadi, anak-anak sudah belajar mengenai 3 sifat bunyi, yaitu perambatan bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi.